Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafidil Hidayah mewakili anggota kelompok saya ingin mempresentasikan tentang chapter 4 tentang project management. Presentasi ini disusun oleh Adar Susilo, Kafidil Hidayah, dan Muhammad Hilmi. Mungkin teman-teman bisa perkenalan dulu, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Adar Susilo. Perkenalkan nama saya Adar Susilo. Kenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Amanullah. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke slide pertama. Slide pertama yaitu tujuan dari chapter 4 ini. Jadi chapter 4 ini yaitu tentang project management mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami perbedaan antara manajemen proyek perangkat lunak dan manajemen proyek rekayasa jenis lain. Yang kedua ada mengetahui tugas utama manajer proyek perangkat lunak. Yang ketiga ada memahami mengapa perencanaan proyek sangat penting pada semua proyek perangkat lunak. Yang keempat, ada memahami bagaimana representasi grafis yang dipakai oleh manajemen proyek untuk merepresentasikan jadwal proyek. Nah, yang ketiga ini ada tentang 4.1 kegiatan manajemen. Penulisan deskripsi pekerjaan job description. Standar untuk manajer perangkat lunak tidak mungkin dilakukan. Pekerjaan ini sangat bervariasi tergantung pada organisasi dan produk perangkat lunak yang dikembangkan. Namun demikian, sebagian besar manajer mengambil tanggung jawab pada beberapa tahap untuk beberapa atau seluruh kegiatan berikut ini. Contohnya adalah ada pembiayaan proyek, perencanaan dan penjadwalan proyek, penulisan proposal, pemantauan dan peninjauan proyek. Terakhir itu ada pemilihan dan evaluasi personil. Selanjutnya, tahap pertama proyek perangkat lunak dapat melibatkan penulisan proposal untuk melaksanakan proyek tersebut. Proposal mendeskripsikan tujuan proyek dan bagaimana pelaksanaannya. Biasanya juga dicakup perkiraan biaya dan jadwal. Penulisan proposal merupakan pekerjaan kritis karena agar keberadaan banyak organisasi perangkat lunak bergantung pada banyaknya proposal yang telah disetujui dan kontrak yang didapat. Tidak ada panduan tertentu untuk pekerjaan ini. Perencanaan proyek berkenaan dengan identifikasi kegiatan patokan dan apa yang harus dihasilkan oleh proyek. Rencana harus dibuat untuk membantu perkembangan ke arah tujuan proyek. Perkiraan biaya merupakan kegiatan yang relevan dan logis yang mengabstraksi informasi kritis dan laporan proyek yang rinci. Oke, selanjutnya di 4.2 ada perencanaan proyek. Manajemen yang efektif bagi proyek perangkat lunak bertumpu pada perencanaan kemajuan proyek yang menyeluruh. Manajer proyek harus mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dan menyiapkan solusi tentatif terhadap masalah-masalah tersebut. Selanjutnya ada informasi proyek yang akan kita dapatkan selama berlangsungnya proyek. Perencanaan harus direvisi secara reguler. Tujuan bisnis terutama merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan ketika merumuskan rencana proyek. Jika tujuan ini berubah, perubahan terhadap rencana proyek perlu dilakukan. Masih lanjutan dari yang tadi, perencanaan dimulai dengan penilaian batasan-batasan yang mencakup tanggal penyerahan yang diminta, staf yang tersedia, anggaran total, dan lain-lain yang mempengaruhi proyek. Penilaian ini dilakukan bersama dengan perkiraan parameter proyek seperti struktur, ukuran, dan distribusi fungsinya. Jadwal untuk proyek dibuat untuk kegiatan-kegiatan yang didefinisikan pada jadwal dimulai untuk diberikan izin setelah biasanya sekitar 2-3 minggu. Untuk ketidaksesuaian dicatat.
Untuk slide selanjutnya, di 4.2 ini ada perencanaan proyek. Manajer proyek merevisi asumsi-asumsi proyek dengan bertambah banyaknya informasi yang masuk. Mereka berencana ulang proyek jika proyek tertunda. Mereka mungkin harus melakukan negosiasi ulang mengenai batasan proyek dan apa yang harus diserahkan kepada pelanggan. Jika negosiasi ulang ini tidak berhasil dan tidak dipenuhi, peninjauan teknis proyek mungkin perlu dilakukan. Dan di sini ada tujuan tinjau ini adalah berguna untuk menemukan pendekatan alternatif terhadap pengembangan yang masuk dalam batasan-batasan proyek dan memenuhi jadwal. Di sini selanjutnya ada 4.2.1 rencana proyek. Rencana proyek menentukan sumber daya yang tersedia bagi proyek, pembagian pekerjaan, dan jadwal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pada beberapa organisasi, rencana proyek merupakan satu dokumen yang mencakup semua jenis rencana yang disebut di atas. Pada kasus lain, rencana proyek hanya berkaitan dengan proses pengembangan titik referensi terhadap rencana lain. Juga dimasukkan, tetapi rencana-rencana itu sendiri terpisah tempatnya. Masih materi yang sama, struktur rencana yang dideskripsikan di sini adalah untuk jenis rencana yang kedua. Perincian rencana proyek bervariasi, tergantung pada jenis proyek dan organisasinya. Namun demikian, sebagian besar rencana harus mencakup bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, pendahuluan titik. Bagian ini dengan singkat mendeskripsikan tujuan proyek dan menentukan batasan-batasannya. Misalnya anggaran, waktu, dan sebagainya yang mempengaruhi manajemen proyek. Yang kedua, organisasi proyek. Bagian ini mendeskripsikan bagaimana tim pengembangan diorganisir, siapa saja yang terlibat dalam perannya dalam tim. Yang ketiga, persyaratan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Titik bagian ini mendeskripsikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan. Jika perangkat keras harus dibeli, maka perkiraan harga dan jadwal pengantaran harus dimasukkan. Yang keempat, pembagian kerja titik bagaimana ini mendeskripsikan pembagian proyek menjadi kegiatan-kegiatan dan identifikasi patokan dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan. Masih melanjutkan yang tadi di rencana proyek di bagian 4.2.1. Yang kelima, ada jadwal proyek. Titik bagian ini mendeskripsikan ketergantungan antara kegiatan, perkiraan waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap patokan atau milestone, dan alokasi SDM bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Monitor dan mekanisme pelaporan. Bagian ini mendeskripsikan laporan manajemen yang dihasilkan, titik kapan laporan itu harus diberikan, dan mekanisme pemantauan proyek yang digunakan. Masih gue lagi ya? Radar. Penjadwalan proyek 4.3. Penjadwalan proyek merupakan pekerjaan yang sangat menantang bagi manajer perangkat lunak. Manajer memperkirakan waktu dan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan dan mengatur dalam urutan yang logis, tambahkan alamat. Selanjutnya, kegiatan proyek normalnya harus berdonasi setidaknya minimal seminggu. Pembagian yang lebih kecil lagi dari itu berarti bahwa waktu yang tidak seimbang harus dihabiskan untuk melakukan estimasi dan revisi diagram. Juga akan berguna jika kita menentukan waktu terlama untuk setiap kegiatan sekitar 8 sampai dengan 10 minggu. Jika dibutuhkan waktu lebih lama dari ini. Selanjutnya 4.3.1, diagram batang jaringan kegiatan. Diagram batang dan jaringan kegiatan merupakan notasi grafis yang dipakai untuk mengilustrasikan jadwal proyek.
Diagram batang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan dan kapan kegiatan tersebut dijadwalkan, dimulai dan berakhir. Titik jaringan kegiatan menunjukkan ketergantungan antara kegiatan-kegiatan yang membentuk proyek diagram batang dan diagram kegiatan. Dapat dibuat secara otomatis dari database informasi proyek, dapat memakai tool manajemen proyek kita. Nah, dapat dilihat ini adalah contoh dari diagram batang. Next. Nah, di sini secara sederhana Anda dapat menganggap resiko sebagai probabilitas bahwa suatu keadaan yang tidak diinginkan akan benar-benar terjadi. Resiko bisa mengancam proyek perangkat lunak yang dikembangkan atau organisasi. Kategori resiko dapat dikembangkan atau organisasi. Kategori resiko dapat didefinisikan sebagai satu, yaitu resiko proyek adalah resiko yang mempengaruhi jadwal atau sumber daya proyek. Yang kedua adalah resiko produk, resiko yang mempengaruhi kualitas atau kinerja perangkat lunak yang dikembangkan. Yang ketiga itu ada resiko bisnis, resiko yang mempengaruhi organisasi yang sedang mengembangkan atau mengadakan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya tahap proses manajemen risiko. Yang pertama, monitor risiko. Risiko ini dinilai secara konstan dan rencana untuk meringankan risiko. Direvisi seiring bertambahnya informasi mengenai risiko tersebut. Yang kedua, analisis risiko. Kemungkinan dan konsekuensi risiko ini dinilai. Yang ketiga, perancangan risiko. Dibuat rancangan untuk menangani risiko, apakah dengan menghindari atau meminimalisir efeknya pada proyek. Yang keempat, identifikasi risiko. Risiko proyek, produk, dan bisnis yang mungkin terjadi diidentifikasi. Identifikasi risiko. Selanjutnya, siapa ini, Om? Selanjutnya, identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap awal dari manajemen risiko. Tahap ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek dan prinsipnya. Risiko-risiko ini tidak boleh dinilai atau diberi prioritas pada tahap ini walaupun pada prakteknya. Risiko dengan konsekuensi yang kecil ataupun risiko dengan kemungkinan yang sangat rendah biasanya tidak diperhitungkan. Identifikasi risiko biasanya dilakukan sebagai proses tim yang menggunakan pendekatan memancing atau mungkin hanya didasarkan pengalaman manajer semata. Untuk membantu proses ini, sebuah daftar jenis risiko yang mungkin terjadi yang dapat digunakan. Risiko-risiko yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada risiko teknologi, yang kedua ada risiko manusia, yang ketiga ada risiko organisasi, yang keempat ada risiko alat bantu, yang kelima ada risiko persyaratan, yang keenam ada risiko estimasi. Nah, di sini ada analisis risiko 4.4.2. Selama proses analisis risiko kredit diperhitungkan secara bergantian dan penilaian mengenai besarnya probabilitas dan seriusan risiko tersebut pun dibuat. Tidak ada cara yang mudah untuk melakukan hal ini. Selanjutnya ada tahap proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu monitor risiko. Risiko dinilai secara konstan dan rencana untuk meringankan risiko. Direvisi seiring bertambahnya informasi mengenai risiko tersebut. Yang kedua, menganalisis risiko. Kemungkinan dan konsekuensi risiko-risiko ini dinilai. Yang ketiga, perancangan risiko. Dibuat rancangan untuk menangani risiko apakah dengan menghindari atau meminimalisir efeknya pada proyek. Yang keempat, identifikasi risiko-risiko pada proyek, produk, dan bisnis yang mungkin terjadi diidentifikasi. Sekian presentasi dari kelompok saya.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak mau di stop sih recordnya. Oh, Harus dimatiin kali dong. udah.